Banyak SMS yang masuk ke saya. Banyak orang cerita ke saya hari ini yang menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan Islamisasi secara sistematis di Papua. Ya. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua seorang tokoh dari Papua yang geram kepada Menteri Luar Negeri yang melantik PJ Gubernur Papua yang beragama Islam semua. Nah, tokoh Papua ini meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengoreksi kembali atau memanggil dan menegur Menteri Dalam Luar Negeri tersebut karena menunjukkan PJ Gubernur semua beragama Islam. Penetapan PJ Gubernur Papua semua beragama Islam oleh Menteri Dalam Negeri, adanya indikasi Islamisasi sistematis di Papua, ungkapnya. Oleh karenanya teman-teman, mari kita saksikan videonya yang berikut ini. Berharap video ini ditonton sampai habis supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Tinggal dia videonya berikut ini. Hari ini tanggal 13 November, Menteri Dalam Negeri Profesor Dr. Tito Karnavian melantik 4 orang gubernur Papua, yaitu Gubernur Provinsi Papua Ridwan Rumasukun beragama Islam, Papua Barat Ali Baham beragama Islam, yang ketiga Papua Barat Daya Muhammad Musad beragama Islam, dan Papua Pegunungan Felix Wanggai beragama Islam. Saya meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk koreksi dan meminta atau menegur Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia karena penunjukan PJ Gubernur Papua yang beragama Islam itu menyakiti perasaan mayoritas rakyat Papua. Saya pendukung Islam, tapi saya tidak bisa melihat sebuah ketidakadilan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri terhadap rakyat Papua. Banyak SMS yang masuk ke saya. Banyak orang cerita ke saya hari ini yang menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan Islamisasi secara sistematis di Papua. Ya. Oleh karena itu, ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, ini warning ya, saya sebagai orang yang punya kredibilitas dan integritas menangani soal-soal bangsa ini, ya. Sudah cukup lama saya menangani persoalan ini, termasuk peristiwa Tolikara, ya. Saya adalah ketua timnya. Karena itu saya meminta Bapak Presiden Joko Widodo menegur, mengingatkan agar supaya Menteri Dalam Negeri evaluasi, ya, mengganti mereka itu tidak ada masalah daripada kerusakan yang sistematis di Papua. Saya khawatir peristiwa seperti Tolikara muncul, kebencian terhadap antara agama itu muncul. Apalagi kita menghadapi pemilu, peristiwa-peristiwa pemilu besar, hajatan demokrasi besar. Tidak boleh dong lakukan suatu kebijakan yang mencederai perasaan. Harusnya sudah tahu, di Papua ini adalah tanah Kristen. Itu tidak berarti saya tidak suka Islam. Saya pembela Islam, saya pembela keadilan. Tapi tidak boleh, itu sesuatu yang mencederai perasaan rakyat Papua. Nah, oleh karena itu, saya meminta yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengoreksi, mengganti semua dengan putra-putri Papua yang terbaik, yang memiliki kemampuan yang lebih unggul, yang punya karier yang bagus, dan memiliki standar kompetensi dan standar golongan yang memenuhi syarat.
Kita tidak akan pernah menunjuk orang siapa yang harusnya menunjuk. Tidak. Saya bicara ini karena orang Papua itu sangat sensitif kalau soal masuk agama dan ras. Ini demi bangsa dan negara. Tidak boleh Menteri Dalam Negeri dengan sadar dan sengaja menunjuk. Ya, nggak boleh itu. Coba di provinsi lain misalnya lakukan hal yang sama, orang marah semua. Di Papua, ya, kalau saya tidak tegur kayak begini, saya tidak kritik seperti begini, nanti bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Ya, bisa berbahaya. Oleh karena itulah, maka sebelum mereka bertugas, diganti semua. Saya meminta diganti semua. Diganti. Nggak bisa, itu mencederai perasaan itu. Tidak boleh Menteri Dalam Negeri lakukan. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Kita mau ingin menghadapi pemilu dengan baik kok. Jangan sampai ada peristiwa besar. Apalagi peristiwa Palestina dan Israel di Papua. Ini pendukung Israel. Ini bisa mereka munculkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya berharap tidak boleh terjadi. Sekian, terima kasih. Ikhlas Ustadz ikut Bem. Oke, berarti kalian mau ikut saya. Bisa ikuti kata-kata saya? Bisa. Bisa. Saya satu-satu dulu kah atau semuanya? Saya tanya. Cakasa. Satu-satu. Cakasa. Oh, sama-sama. Ya. Oke, kalau begitu. Asyhadu an la. Asyhadu an la. Ilaha illallah. Wa asyhadu anna. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sungguh-sungguh. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi sungguh-sungguh. Bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kalian bisa ikut saya takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu berarti kalian besok akan sama saya, kita naik kapal laut, kita berangkat, dan kalian akan belajar di pesantren saya di Bekasi. Dan kalian ini akan menjadi orang-orang baik, orang-orang mulia yang akan membangun kampung halaman akan datang. Hari ini walaupun orang lihat hitam, keriting, tapi 10 tahun akan datang kalian akan bicara di atas mimbar, bicara di mana-mana. Maka kalian ikuti, kalian pilih sesuatu yang baik untuk perubahan itu. Asmat berubah di tangan anda semua. Wahai saudara-saudaraku, hari ini saya menjadi orang yang bahagia karena kalian mendapat hidayah dari Allah untuk pertama masuk Islam, yang kedua menuntut ilmu pengetahuan. Dan ini subhanallah. Mudah-mudahan Allah rahmati kalian semuanya, dan kalian akan menjadi orang-orang yang akan masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kira itu kita akan turun ke kampung dan besok kita akan berangkat. Oke. Pak. Nah teman-teman, itulah dia video seorang tokoh Papua yang menghimbau Presiden Joko Widodo untuk mengoreksi dan menegur Menteri Dalam Luar Negeri yang menetapkan PJ Gubernur Papua semuanya beragama Islam. Menurut tokoh ini merupakan ketidakadilan bagi rakyat Papua, ungkapnya, sebab adanya indikasi Islamisasi sistematis bagi rakyat Papua, dan ini menuai dengan kontroversi terkait dengan
penetap PJ Gubernur yang ada di Papua. Tokoh ini menambahkan semua PJ Gubernur tersebut diganti oleh putra-putri Papua yang memiliki kemampuan yang lebih unggul, memiliki karir yang bagus, dan memiliki standar kompetensi yang menjadi atau memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin Papua, ungkapnya. Nah teman-teman, tokoh Papua ini menghimbau supaya diganti PJ Gubernur ini semua karena menuai kontroversi terhadap atau bagi Papua. Ia meminta supaya putra-putri daerah sendiri yaitu Papua untuk menjadi pemimpin Papua tersebut. Dan menurut saya ini suatu hal yang bagus. Biarkan putri-putra Papua saja yang menjadi pemimpin di sana, ya. Tentu dipilih, tentu diseleksi berdasarkan karir yang bagus dan standar serta kompetensi yang memenuhi syarat sebagai pemimpin Papua. Nah, teman-teman, ini suatu hal yang kurang tepat apabila adanya islamisasi sistematis yang dilakukan oleh Menlu dengan melantik semua pemimpin-pemimpin yang memiliki latar belakang agama Islam di Papua. Nah, ini tindakan yang kurang tepat kalau menurut saya. Harusnya pemerintah segera melakukan evaluasi terkait dengan hal ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sana. Jadi saya dukung pemerintah untuk melakukan evaluasi dan untuk segera ditindaklanjuti terkait dengan pernyataan tokoh Papua ini, karena saya percaya bahwa tokoh Papua ini bukan tokoh yang sembarangan karena beliau melihat dan hidup di daerahnya sendiri yaitu di Papua. Nah, oleh karenanya, jadi oleh sebab itu sekali lagi kepada pemerintah, kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menindaklanjuti hal ini supaya Papua dan saudara-saudara kita yang ada di Papua mengalami kenyamanan dan kedamaian. Nah, oleh karenanya saudara, di akhir video ini saya akan memberitakan berita good news bagi kita semua, yaitu berita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Keselamatan dan kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus di atas segala nama. Jadi segala nama di dalam dunia ini tunduk di bawah otoritas kuasa nama Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, saya mengajak kita untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara dan saya.